Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Akbar, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan minyak di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini bisa terjadi karena berkurangnya kapasitas produksi dari para produsen, sehingga membuat jumlah dari minyak goreng yang beredar menjadi sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat dalam negeri ini terhadap minyak goreng sangatlah tinggi. Hal inilah yang membuat harga minyak goreng akhir-akhir ini menjadi sangat tinggi dan hampir terhitung langka loh, karena jarang ada orang menjual minyak goreng dengan harga standar. Rata-rata mereka menjual minyak goreng dengan harga 25.000 per liternya, yang awalnya berkisar 14.000 per liter. Tinggi bukan kenaikan harga minyak tersebut? Dan inilah beberapa contoh yang menyebabkan kenaikan harga minyak tersebut. Check it out. Yang pertama, naiknya harga minyak nabati. CPO, crude palm oil, merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminatin oleh masyarakat dunia. Saat ini, harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga dari 1.100 US dollar atau 15.000 rupiah menjadi 1.340 US dollar atau 19.000 rupiah. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Selain banyaknya produk yang dijual ke luar negeri, kelangkaan ini juga diperparah dengan banyaknya pedagang yang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini, sehingga proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Dalam banyak kasus sering kita temukan terjadi banyak penimbunan minyak goreng, sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Apa sih itu program B30? Program B30 adalah program di mana pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Saat ini, kata Rosanto, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng malah digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Yang ketiga, pandemi COVID-19 yang belum usai. Faktor ketiga, kelangkaan minyak goreng di Indonesia apa sih? Apa sih maksudnya? Yaitu kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19 loh. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO loh, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO, ujar Rosanto. Selanjutnya, kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak terlepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia loh. Menurut Rosanto, hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi. Sementara berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga loh. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan yang sangat jauh. Rosanto juga mengungkapkan naiknya harga minyak goreng ini juga akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor, diantaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Oleh karena itu, dampaknya juga akan lebih terasa loh terhadap inflasi, terutama dari segi IHK. Jadi
Jadi gitu beberapa faktor tentang kelangkaan minyak di Indonesia, dan ada juga beberapa upaya mencegahnya. Salah satunya seperti berikut. Tonton terus ya. Upaya mencegahnya salah satunya yaitu melakukan operasi pasar dalam jangka pendek. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Sebelum memenuhi kebutuhan ekspor, pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan 2 atau 30% produksi harus dipasarkan di dalam negeri, tumbuhnya efektivitas. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah dinilai orang kurang efektif selama pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri masih kurang. Hal itu akan terjadi kelangkaan dan harganya akan naik. Usul petani sawit swadaya ada dalam struktur BPDPKS. Bapak Jokowi menyampaikan akan mencoba juga untuk berdiskusi dengan koperasi-koperasi di mana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng, kata perwakilan petani. Ruqayyah Rafiq di Istana Merdeka Rabu tanggal 23 Maret 2022. Ruqayyah juga membahas dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau disingkat BPDPKS. Para petani sawit swadaya juga mengusulkan agar ada perwakilan petani swadaya yang dukung di dalam struktur BPDPKS. Usulan diajukan dengan harapan kepentingan para petani swadaya di seluruh Indonesia bisa terbayarkan. Upaya yang kedua yaitu membangun pabrik minyak goreng. Direktur Utama PT Food Stadion Cipinang Jaya Pamrihadi Wirario mewacanakan pembangunan pabrik minyak goreng. BUM DKI itu sedang melakukan penjajakan pembangunan pabrik yaitu Agro Jabar dan Agro Jawa Tengah. Itu adalah penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng, kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat Rabu tanggal 23 Maret 2022. Wacana ini merupakan respons atau kritik Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail. Ia menganggap Jakarta belum mandiri memasukkan minyak goreng untuk kebutuhan warga Jakarta. Menurut politikus PKS itu pasokan minyak goreng langka telah ditetapkan harga eceran tertinggi dengan harga 14.000 per liter. Mungkin sampai sini aja penjelasan tentang kelangkaan minyak di Indonesia. Semoga bisa dipahami sama teman-teman sekalian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Ihsan Akbar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.